Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para mahasiswa sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah agama Islam. Dan kita patut bersyukur juga bahwa kita sudah menyelesaikan di pertengahan semester ini. Kemarin diakhiri dengan ujian tengah semester. Dan mudah-mudahan para mahasiswa semua sudah mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapannya. Walaupun saya lihat hasilnya tidak semua yang mendapatkan hasil di atas angka minimal. Angka minimal yang harus diraih ternyata 60 ya, sesuai dengan yang tertera di kuliah online-nya. Nah, oleh karena itu nanti yang belum mendapatkan nilai minimal akan saya siapkan ujian remedial. Nanti akan saya sampaikan di grup perkuliahan ya. Baik para mahasiswa sekalian, perlu saya sampaikan juga di pertemuan pertama ini bahwa saya sudah merekap juga hasil aktivitas perkuliahan di tengah semester kemarin, dan juga sudah saya sampaikan hasil rekapitulasinya di grup perkuliahan. Nah, itu akan menjadi dasar bagi saya untuk memberikan penilaian kepada para mahasiswa dan juga untuk pengisian absensi kehadiran. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengikuti, melaksanakan, mengerjakan aktivitas kuliah online-nya dengan lengkap, ya tentunya akan menjadi dasar pertimbangan yang baik bagi saya untuk memberikan nilai yang baik juga. Dan kehadirannya pun pasti akan lengkap. Namun apabila ada mahasiswa yang mengerjakan aktivitas kuliah online-nya tidak lengkap atau bahkan tidak mengerjakan sama sekali, maka itu juga akan menjadi pertimbangan bagi saya untuk memberikan nilai ya sesuai dengan kondisi aktivitas kuliah online-nya. Termasuk kehadirannya ya apa adanya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada mahasiswa yang tidak mendapatkan nilai sesuai dengan harapan, ya itu karena didasarkan pada aktivitas kuliah online-nya, termasuk kehadirannya. Baik, mata atau materi di pertemuan pertama setelah UTS ini sesuai dengan SAP yang sudah saya sampaikan adalah makna kelima syahadat. Di buku kuliah Islam jilid 2 yang warna biru ini bisa dibaca atau dilihat di bab 1 ya, di bab 1 halaman 1 ya. Nah, saya akan sampaikan ringkasan atau penjelasan dari skema materi yang ada di slide ini ya. Silakan diperhatikan dengan seksama penjelasan saya ini. Nah, ini dua kalimat syahadat yang sudah kita ketahui bersama ya. Ini tulisan Arabnya ya. Lafadznya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Ya, ini dinamakan syahadatain atau dua kalimah syahadat. Syahadat yang pertama kita namakan syahadat tauhid atau di buku saya tulis syahadat ilahiyah. Kenapa syahadat dikatakan syahadat tauhid? Karena syahadat tentang keesaan atau ketauhidan Allah. Kenapa saya tulis ilahiyah? Karena ini berhubungan dengan ketuhanan. Ilah itu ketuhanan. Ini asyhadu alla ilaha illallah. Barangkali sudah hafal, tapi kita samakan lafadznya ya. Lafadznya asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini kadang-kadang di sini banyak yang kurang tepat begitu ya. Pelafalan illallahnya banyak yang ilallah. Jadi harusnya ini illallah. Asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Nah, dari sisi arti kita sudah tahu juga, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi ilah ini kecuali, illallah kecuali Allah. Nah, ini apa? Ya, makna ringkasnya, makna singkatnya itu pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang esa, yaitu Allah. Jadi kalimat syahadat tauhid ini ya, adalah pernyataan akan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang esa, yaitu Allah. Itu. Jadi perlu saya tegaskan bahwa jadi dengan menyatakan kita pernyataan syahadat ini ya, bahwa kita ada pengakuan dalam diri kita bahwa di alam semesta ini ada Tuhan yang esa. Tapi bukan hanya Tuhan yang esa. Tuhan yang esa itu siapa? Tuhan yang esa itu adalah Allah. Nah, ini perlu ditegaskan karena di antara manusia atau bukan hanya orang Islam yang mengakui adanya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Banyak ya di luar Islam, di luar Muslim yang mengakui Tuhan itu esa. Tapi tidak ada pernyataan yang jelas siapa Tuhan yang esa itu. Nah, kita pada saat menyatakan syahadat tauhid, jelas disebut di situ bahwa Tuhan yang esa itu adalah Allah. Disebutkan siapa Tuhan yang esa itu. Ya. Kalau yang lain mungkin Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa ya, Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Harus jelas, harus tegas. Oh, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Gitu. Nah, ini pembeda antara syahadat ya dengan pernyataan-pernyataan yang lain yang menyatakan keberadaan Tuhan yang esa. Kalau syahadat langsung bahwa Tuhan yang esa itu adalah Allah. Gitu ya. Nah, syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Atau saya tulis di buku itu syahadat nubuwah. Kenapa disebut syahadat Rasul? Karena berhubungan dengan kenabian atau Rasul ya. Utusan. Sebut nubuwah, saya tulis nubuwah karena ini berhubungan dengan kenabian. Ya, ini kalimatnya nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini lafadznya ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita sudah tahu bersama bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, Rasul Allah. Nah, itu. Apa makna ringkasnya? Yaitu pengakuan terhadap Muhammad sebagai utusan Nabi dan Rasul Allah.
Jadi dengan menyatakan syahadat Rasul ini atau syahadat nubuah ini, kita sudah ada pengakuan terhadap Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah utusan dan atau nabi dan rasul Allah. Gitu ya. Nah, ini mengapa harus ada pengakuan yang lisan dari manusia dengan adanya syahadat Rasul ini? Ya, karena ternyata tidak semua manusia mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul Allah. Jadi tidak semua manusia. Tuh ya. Ada manusia di antara kita, di antara manusia ini ada yang betul-betul mengakui bahwa Muhammad itu manusia seperti mereka. Ya. Tapi mereka menyatakan bahwa Muhammad itu adalah musuh mereka. Gitu. Jadi ini klasifikasi manusia, anggapan manusia terhadap Muhammad Rasulullah, ya, terhadap Muhammad. Ya. Mereka mengakui bahwa Muhammad itu sebagai manusia biasa seperti kita, tidak ada kelebihan apapun, bahkan mereka cenderung membenci dan selalu menyudutkan Muhammad begitu. Sebagai contoh kemarin ya, Presiden Prancis itu laknatullah begitu, yang sampai saat ini tidak mau memberikan pernyataan maaf atas adanya salah seorang warganya ya yang menggambar wujud Nabi Muhammad SAW. Ini kan sebuah penghinaan buat kita, ya, buat umat Islam. Nah, kalau buat Nabi, kalau buat Muhammad tentunya mau dibagaimanakan pun, ya, mau diejek, mau dicaci maki, tetap Nabi Muhammad SAW tetap berada di dalam kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah. Itu. Tapi bagi kita selaku umatnya ini merupakan sebuah penghinaan buat kemuliaan Nabi Muhammad begitu. Maka kita memang harus bereaksi apapun kemampuan kita gitu ya. Kalau ada perintah atau himbauan tidak memakai produk-produk Prancis, ya kita ikuti itu barangkali yang bisa kita lakukan gitu ya. Itu baik. Pengakuan terhadap Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Jadi begitu kita menyatakan mengucapkan pernyataan syahadat rasul, artinya diri kita sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah bukan hanya manusia biasa saja, tapi sebagai utusan dan nabi dan rasul Allah. Gitu. Ada juga sekelompok manusia yang mengakui ya Muhammad itu manusia biasa, tapi dia bukan sebagai nabi, tapi juga bukan sebagai musuh. Gitu. Biasa-biasa aja. Gitu. Ada juga yang menganggap Muhammad ini sebagai manusia biasa, tapi dia punya kelebihan-kelebihan secara manusiawi, gitu. Mereka mengakui bahwa Muhammad itu punya kelebihan dalam hal memimpin, misalkan, kelebihan dalam memobilisasi massa, gitu, kelebihan dalam menyampaikan pesan-pesannya, atau dia seorang orator yang ulung begitu. Itu pengakuan-pengakuannya ada. Seperti halnya buku yang ditulis oleh Michael Hart itu, bahwa dia mengakui bahwa Nabi Muhammad ini seorang manusia yang punya kelebihan-kelebihan.
Sehingga menempatkan Muhammad itu sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Tapi dia tidak mengakui bahwa Muhammad itu sebagai nabi. Gitu. Nah, bagi kita sekali lagi, dengan menyatakan syahadat Rasul, kita mengakui secara lisan bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul Allah, begitu. Itu ya, itu barangkali inti makna ringkasnya. Nah, kita lihat kandungan yang terdapat dalam syahadat tauhid. Satu tadi kata pengakuan. Jadi adanya pengakuan dalam diri secara lisan bahwa ada Tuhan yang esa di alam semesta ini, yaitu Allah. Gitu. Itu pengakuan lisan. Nah, isi pengakuannya apa tadi? Kalimat tauhid. Mana kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu ini la ilaha illallah. Nah, kalimat tauhid ini terdiri dari dua pernyataan juga. Ya. Dua kalimat. Tuh. Ya, nanti kita lihat di sini. Nah, tauhid. Ya, kalimat tauhid ini terdiri dari dua pernyataan. Satu, kalimat atau pernyataan la ilaha. La ilaha itu artinya peniadaan adanya Tuhan. Jadi la ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Jadi kita secara lisan gitu ya, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan. Ya, kita bayangkan kita menyatakan diri tidak ada Tuhan satupun di dunia ini. Dalam diri kita tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Berarti kalimat la ilaha ini adalah satu bentuk pernyataan dari kita bahwa tidak ada satu pun Tuhan dalam diri kita di alam semesta ini. Begitu ya. Itu la ilaha. Tapi tidak titik sampai di situ kan? Ada langsung pernyataan kedua harus disambung illallah, yaitu pengakuan satu Tuhan yang bernama Allah. Tuh. Ya, jadi untuk menyatakan bahwa di dalam diri kita ini atau kita hanya mengakui satu Tuhan, perlu adanya la ilaha, peniadaan wujud Tuhan yang lain. Untuk apa? Untuk betul-betul memastikan bahwa dalam diri kita ini tidak ada satupun Tuhan. Ya. Dan kemudian memunculkan satu Tuhan yang namanya Allah. Berarti betul-betul dalam diri kita ini hanya punya satu Tuhan yang namanya Allah. Itulah kandungan la ilaha illallah. Makanya kandungan kalimat atau kalimat tauhid ini tidak boleh diputus-putus. Nah, karena kalau diputus bahaya nih, atau dihilangkan kalimat keduanya apalagi. Tuh, kita mengatakan la ilah. Tuh, hati-hati tuh. Kalau kita mengatakan la ilah berarti kita tidak punya Tuhan. Kan suka ada tuh ya celetukan atau bahasa-bahasa pergaulan gitu ya. La ilah atau la ilah, la ilah, la ilah. Nah, itu hati-hati. Itu walaupun hanya sekedar main-main tapi itu sebuah pernyataan yang sakral itu ya. Bahwa menyatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, bahaya itu. Maka harus dilanjutkan langsung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Itu kalimat tauhid. Nah, sehingga dengan kalimat tauhid ini, maka sekali lagi kita betul-betul menyatakan diri, membersihkan segala bentuk Tuhan dalam diri kita, dan memunculkan satu Tuhan yang namanya Allah. Itu luar biasa kan? Pada saat kita mengatakan kalimat tauhid ini. Maka
dengan pernyataan kalimat tauhid ini, ya kita betul-betul dalam diri kita hanya mengakui satu Tuhan yang namanya Allah. Nah, pada saat kita mengakui satu Tuhan yang namanya Allah, maka di situ muncul konsekuensi dalam diri kita sebagai manusia terhadap keberadaan Allah. Yang pertama, rububiyah. Rububiyah itu adanya pengakuan dari kita sebagai hamba Allah bahwa Allah itu sebagai pemelihara kita. Jadi Allah itu memelihara kita, Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta, di dalamnya ada kita. Maka pada saat Allah memelihara kita, gitu ya, kita harus mengakui, harus sadar bahwa Allah itu tidak mendiamkan kita sebetulnya. Yakin bahwa Allah itu tidak menyengsarakan kita, tidak akan menelantarkan kita. Allah pasti memelihara kita, berarti Allah akan menyediakan semua kebutuhan kita. Sebagaimana ada seseorang yang memelihara binatang, misalnya gitu ya, atau memelihara tumbuhan. Pasti yang memeliharanya akan menyiapkan tempat tinggalnya, menyiapkan makanannya, menyiapkan segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh hewan atau peliharaannya, gitu ya. Ya termasuk kita. Kita adalah yang dipelihara oleh Allah. Pasti Allah sudah menyiapkan tempat tinggal kita, makanan kita, minuman kita, rezeki kita itu sudah disiapkan oleh Allah. Maka tentunya kita harus yakin dengan kita bertauhid yang bagus, gitu ya, bertauhid yang mantap, kita akan punya keyakinan bahwa Allah akan selalu memelihara kita dan memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh kita. Itulah tauhid yang sebenarnya, gitu ya. Nah, yang kedua, itu ya, konsekuensi yang harus ada dalam diri kita itu adalah uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Bahwa pada saat kita menyatakan diri bahwa hanya ada satu Tuhan dalam diri kita yang namanya Allah, maka konsekuensi kita hanya mengibadahkan diri kepada Allah. Jadi uluhiyah ini bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Beribadah termasuk di dalamnya meminta, gitu ya. Beribadah kepada Allah, sholat kita hanya untuk Allah, dan doa kita hanya kepada Allah, hanya dimohonkan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Itulah makna uluhiyah, gitu ya. Dan yang ketiga adanya asma dan sifat. Jadi Allah itu punya nama yang baik dan juga sifat-sifat yang baik. Walahu asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Gitu ya. Maka kalau kita berdoa meminta rizki, ya awali dengan ya Razzaq, ya khairul raziqin, ya Allah berikanlah kami rizki yang baik, yang halal, begitu. Meminta pertolongan, sampaikan kepada Allah ya, dengan ya musta'an, ya Allah yang maha pemberi penolong, ya. Minta kemenangan, ya Fatih, ya itu. Minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Jadi sebut dulu nama Allah atau sebut dulu nama-nama baik Allah itu. Dirangkum jadi ada 99 Asmaul Husna itu ya, nama-nama baik. Nah, silakan itu
selalu diucapkan, bahkan ada yang sudah menghafal itu lebih bagus. Ya. Nah, yang berikutnya, apa sikap dari yang harus tertanam setelah kita menyatakan kalimat tauhid atau syahadat tauhid ini? Ya, yang pertama, jauhi kemusyrikan. Ini yang terpenting nih. Jadi syahadat ini membentuk sikap kita menjauhi kemusyrikan. Yang pertama ada kemusyrikan secara ideologis, secara keyakinan. Itu. Kalau saya keyakinan, ya tentunya sangat jelas ya. Ada musyrik keyakinan. Orang sudah betul-betul tidak mengakui bahwa Tuhannya Allah begitu. Itu musyrik keyakinan. Ya. Mohon maaf, misalnya yang bukan beragama Islam itu tidak mengakui bahwa Tuhannya itu Allah, gitu kan? Seperti ya Buddha Hindu, Tuhannya sih bukan Allah, mungkin Sang Hyang Widi, namanya Sang Hyang Widi. Tapi kriteria Sang Hyang Widi mungkin sama dengan Allah, tapi mereka menyebut bukan Allah, yaitu musyrik. Ya, maaf saya sampaikan di forum ini ya. Jadi siapapun yang tidak mengakui Tuhannya Allah itu adalah sudah musyrik keyakinan, musyrik ideologis. Nah, agama Yahudi Tuhannya bukan Allah. Yahuda bagian dari ketuhanan mereka. Nah, Kristen juga kita tahu bersama. Tuhannya bukan murni Allah, tapi juga Tuhannya punya keturunan-keturunan yang terdiri dari Trinitas itu ya Tuhannya kan. Itu sudah musyrik. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran ya dari surah Ali Imran, surah Al-Maidah Allah sebutkan itu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sudah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Isa, putra Maryam. Atau laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Itu dalam surah Al-Maidah gitu ya. Jadi siapapun yang mengatakan itu ya sudah musyrik, bahkan sudah terkategori kafir. Tuh. Jadi siapapun yang tidak mengakui Tuhannya Allah itu adalah musyrik jelas, dan itu musyriknya keyakinan. Nah, yang kedua ada musyrik perbuatan. Nah, musyrik perbuatan ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena musyrik perbuatan ini mungkin saja ada dalam diri kita. Tuh, hati-hati nih. Musyrik perbuatan ini biasanya ada pada diri seseorang yang dia mengakui bahwa Tuhannya Allah. Mungkin dia bersyahadat. Syahadatnya benar. Ya. Kalimat yang syahadat secara lisannya benar, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi perbuatannya mengindikasikan dia itu musyrik. Tuh. Contoh apa? Dia masih meminta pertolongan kepada selain Allah. Tuh. Yang paling sering kita dengar sekarang ini kan meminta pertolongan kepada dukun, gitu, kepada paranormal. Nah, itu bagian dari bentuk perbuatan syirik kepada Allah. Karena itu sudah ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang datang kepada dukun, man ata kahinan au arraufan, barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal,
bahasa kita ya, maka dia sudah dinyatakan man atakainan au arrofan fasa'alahu an syai'in, dan dia bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Lan tukbal sholatuhu arba'ina yauman. Jadi barang siapa yang datang kepada dukun, kepada paranormal, dan dia bertanya ada sesuatu, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Gitu. Dan sekarang hati-hati, dukun itu, paranormal itu menggunakan menyampaikan keahliannya bukan hanya langsung, tapi bisa dengan aplikasi begitu ya, atau yang sudah sering kita lihat atau kita temukan itu di buku-buku, di majalah-majalah, ada zodiak itu adalah karya-karya dukun, karya-karya paranormal. Nah, kalau kita baca zodiak ya, ramalan-ramalan itu kita baca saja, naudzubillah, kita sudah masuk dalam kategori ini, bahwa sholat kita tidak akan diterima 40 hari. Baca aja. Benar kata Rasul, apabila percaya terhadap apa yang dikatakan olehnya, percaya kepada apa yang disampaikannya, faqad kafaro, maka dia sudah kafir, naudzubillah. Maka hati-hati nih, jangan sekali-kali datang kepada dukun, jangan sekali kepada paranormal, juga jangan sekali-kali membaca atau menggunakan media-media yang menjadi produk dukun atau paranormal. Itu semua adalah membuat kita menjadi musyrik, begitu ya. Tuh, hati-hati, itu perbuatan. Atau apalagi, misalnya kita memiliki benda-benda keramat, yang sering kita miliki, barangkali yang sering kita temukan ini keris begitu ya, atau batu ahli barangkali ya, yang pernah booming di Indonesia ini ya. Barangkali kalau untuk hiasan-hiasan sih nggak masalah, tapi sangat tipis gitu ya antara hiasan dengan punya kekuatan tertentu gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Apalagi yang betul-betul kita akui, kita yakini bahwa benda-benda itu punya kekuatan magic, kekuatan mistis. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Nah, kalau sekarang kita terlanjur memilikinya, ya udah buang, bahkan bakar saja, bakar dulu kemudian dibuang, hancurkan. Itu satu-satunya jalan untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan musyrik. Ya, nah itu hati-hati ya, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan kita musyrik. Bahkan banyak lagi ya yang bisa mengindikasikan itu. Nah, itulah syahadat tauhid. Jadi silakan itu perlu dipelajari, pelajari dengan memurnikan tauhid kita akan terbebas dari kemusyrikan. Dan kemusyrikan ini merupakan salah satu perbuatan yang bisa atau yang menjamin yang melakukannya ini masuk ke neraka, naudzubillah ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang munafik, orang kafir itu masuk ke neraka, termasuk orang musyrik. Ya. Bahkan orang musyrik ini bagian yang orang musyrik ini
bagian yang bisa menjamin seorang bisa masuk neraka, naudzubillah ya. Nah, yang kedua syahadat nubuwah atau syahadat rasul, penjelasannya barangkali kandungannya bahwa sama tadi, bahwa syahadat rasul ini pengakuan bahwa rasul ini adalah atau Muhammad ini adalah nabi dan utusan Allah, nabi dan rasul Allah. Nah, kita setelah bersyahadat, isi pengakuannya adalah tadi Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, konsekuensi yang perlu kita munculkan sikapnya itu adalah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Jadi mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi terakhir. Kenapa demikian? Karena kita harus yakin bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir, sehingga jika ada manusia yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, maka wajib kita tidak percayai. Itu ya. Jadi dalam Al-Quran Allah tegaskan, ma Muhammadun aba mirrijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad bukanlah bapak di antara laki-laki di antara kalian, tapi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi, itu nabi terakhir. Sehingga kalau nabinya sudah ditutup sama Allah, berarti tidak akan ada lagi Rasul, tidak akan ada lagi utusan Allah yang lain. Karena sudah ditutup nabinya gitu ya. Di buku nanti lebih dijelaskan gitu ya, silakan nanti baca. Terus yang kedua, konsekuensi kita harus bersolawat kepadanya. Solawat apa? Solawat itu doa kebaikan dan selamat kepada Nabi. Gitu. Doa. Gitu. Jadi kita wajib berdoa kepada Nabi. Nah, di sini timbul pertanyaan, itu terutama nih dari para misionaris ya. Misionaris itu yang apalagi yang membenci Islam. Mereka mengatakan bahwa kaum muslimin itu harus bersolawat kepada nabinya, kepada Muhammad katanya gitu. Harus mendoakan nabinya. Nah, menurut mereka bahwa kita harus berdoa kepada Nabi Muhammad itu anggapannya bahwa Nabi tidak akan selamat, maka harus didoakan. Berbeda dengan Nabi mereka katanya gitu kan. Nabi mereka tidak perlu didoakan, bahkan Nabi mereka memberikan keselamatan buat mereka begitu. Nah, ini salah besar. Salah besar pernyataan itu. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Bukan berarti Nabi Muhammad ini tidak selamat, ya. Tapi ini adalah bukti kita ini adalah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Bahkan sholawat ini adalah bagian dari perintah Allah. Ya, kita sudah sering dengar ayatnya kan? Itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat nih ayatnya. Allah dan para malaikat saja bersholawat kepada Nabi Muhammad. Gitu. Dan kemudian ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersolawatlah juga kalian kepada
kepadanya, kepada Nabi Muhammad, dan mohonkanlah selamat kepadanya. Jadi sholawat dan salam kepada Nabi itu perintah dari Allah. Bukan berarti Muhammad ini suatu yang akan celaka kalau tidak didoakan oleh kita. Tidak sama sekali. Jadi itu adalah bagian dari perintah Allah kepada kita dan bagian dari pengakuan kita kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. Baik, yang ketiga, konsekuensi yang harus kita munculkan dalam diri kita adalah kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Nah, ini yang cukup berat begitu ya. Kenapa? Karena sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sempurna. Ya, beliau mencontohkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Dari mulai hal yang besar sampai hal yang kecil. Hal yang besar seperti bernegara, begitu ya, bermasyarakat, bersosial, sampai kepada hal yang terkecil. Memakai sepatu, memakai sendal, memakai baju, menyisir, itu semuanya dicontohkan oleh Nabi. Sampai tidur juga dicontohkan oleh Nabi. Ya, makan, minum, hal yang sifatnya pribadi semua dicontohkan oleh Nabi. Nah, inilah kadang-kadang kita tidak semuanya bisa lah, gitu ya. Saya juga mengakui tidak setiap apa yang dicontohkan oleh Nabi itu kita bisa melaksanakannya. Gitu. Ya. Jadi ya sekecil apapun kita harus terus berusaha untuk menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai teladan kita. Gitu ya. Dan ini sudah juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Itu. Bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai tauladan yang baik-baik kita semua ya. Tuh. Nah, jika kita sudah mengakui bahwa Muhammad ini sebagai Rasul Allah, maka konsekuensinya mari kita juga tumbuhkan dalam diri kita, ya, mengakui Nabi terakhir, berarti sampai kapanpun tidak akan lagi ada Nabi, dan kita wajib tidak percaya kepada siapapun yang nanti mengaku-ngaku menjadi Nabi, ya. Yang kedua, selalu kita bersolawat kepadanya, ya. Bersolawat, memberikan doa kebaikan dan keselamatan kepadanya, dan yang ketiga jadikan teladan gitu. Itulah konsekuensi dari kalimat syahadat. Dan terakhir, kedudukan dan fungsi syahadat dalam Islam itu adalah memang syahadat itu adalah pintu gerbangnya masuk Islam. Jadi kalau ingin masuk Islam ya bersyahadat dulu. Ya. Kemudian syarat sholat fardu, ada sholat pernyataan atau perkataan yang wajib dibaca pada saat sholat, itu salah satunya adalah syahadat pada saat duduk tasyahud awal dan akhir. Fungsinya menuju kepasrahan dan ketenangan. Jadi kalau kita sudah bersyahadat dengan baik, ya tingkat kepasrahan kita kepada Allah akan sangat tinggi. Kenapa? Karena tadi dengan adanya syahadat tauhid, tentunya kita rububiyah. Kita ini mengakui bahwa Allah ini selalu memelihara kita, memberi rezeki kita. Gitu ya. Ya kita pasrahkan diri kepada Allah, dan nanti setelah pasrah akan muncul ketenangan. Gitu ya. Nanti inilah kalau dalam bahasa ini outcome-nya ya, hasil yang akan kita dapatkan setelah kita bersyahadat dengan baik. Nah, barangkali itu ya para pemirsa sekalian, penjelasan tentang syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Sekali lagi silakan dibaca lagi di buku untuk pendalaman materi ini. Di situ sudah saya sampaikan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, penjelasan-penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri dengan
Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.